Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video kali ini kita akan membahas tentang MySQL. Jadi MySQL ini sebuah database yang kita gunakan untuk melakukan penyimpanan pada sebuah komputer. Yang dimana biasanya database MySQL ini kita bisa gunakan sebagai tempat penyimpanan pada aplikasi-aplikasi yang akan kita bangun. Contohnya seperti dengan web, seperti dengan Visual Basic, ataupun dengan yang lainnya. Jadi di sini kita akan membahas tentang si MySQL ini, membuat database ini. Kita akan membuat bagaimana cara membuat databasenya. Kemudian bagaimana cara kita akan membuat tabelnya. Kemudian kita nanti akan belajar insert, yaitu menginputkan data ke dalam database. Kemudian kita akan belajar tentang namanya update, yaitu adalah mengedit atau mengganti data. Kemudian terakhir adalah delete. Jadi kita akan membahas tentang yang ini pada si MySQL-nya, yaitu adalah meng-create database, kemudian create table, insert, update, dan juga delete pada tabelnya. Pertama, pastikan kita harus sudah menginstal XAMPP dan juga MySQL-nya. Sudah, kita pastikan bisa menginstal untuk XAMPP ataupun MySQL-nya. Kalau tidak ada XAMPP, kita bisa menggunakan Apache-nya. Seperti saya tidak install ya. Jadi kalau tidak ada namanya XAMPP, instalkan Apache-nya. Jadi nanti jalankan Apache beserta dengan MySQL-nya. Jadi di sini pastikan ini kita runningkan terlebih dahulu. Kita ini sudah jalan ya. Kita start ya. Kemudian ini kita start. Oke. Kalau sudah dibuka untuk XAMPP-nya sebagai control panel-nya, di sini kita harus untuk menjalankan si Apache dan juga MySQL-nya. Kemudian setelah kita jalankan XAMPP-nya sebagai control panel-nya, selanjutnya kita membuka CMD atau command from, yang dimana command from di sini berguna untuk kita membuat si database MySQL-nya. Jadi pada command from inilah nanti create, kemudian insert, kemudian update, kemudian delete itu akan kita lakukan proses untuk pembuatannya. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus membuat direktorinya, atau kita bisa membuat CD atau create directory, yang dimana ketika kita ingin meng-create directory, kita harus tahu posisinya berada di mana. Berarti di sini biasanya tuh di local disk C. Kemudian berada di mana dia? Karena di sini kita gunakan XAMPP, maka yang kita gunakan di sini adalah XAMPP. Kalau misalnya kita gunakan Apache, maka yang kita gunakan di sini adalah Apache. Karena di sini kita gunakan XAMPP, berarti kita gunakan adalah sini XAMPP. Kemudiannya kita buat dia berada pada si database MySQL dan kemudian berada pada si bin-nya. Maksudnya ini tujuannya itu apa sih? Jadi kalau misalnya kita ingin mengambil file database-nya, itu bisa berada pada file ini, berada pada local disk C, kemudian pada folder XAMPP, kemudian pada folder MySQL, kemudian pada folder bin. Disinilah tempat kita ingin mengambil si database-nya. Kemudian kita enter. Kemudian selanjutnya adalah MySQL/u kemudian root. Ini gunanya untuk apa? Ini gunanya adalah agar kita masuk ke dalam database-nya itu tidak menggunakan user ataupun passwordnya. Jadi dia langsung otomatis masuk. Biasa saja mungkin database-nya ada yang dikunci dan dibuat passwordnya, kita berarti harus menggunakan user dan juga passwordnya. Nah, jadi yang ini kita gunakan adalah agar kita masuk ke dalam database-nya tidak menggunakan user ataupun passwordnya. Kemudian kita enterkan saja. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kita sudah bisa ya. Sudah bisa. Kalau sudah pasti seperti ini, tampilan hasilnya seperti ini, berarti kita sudah bisa untuk membuat si database-nya. Berarti balik lagi, sebelum kita membuat database, kita harus melihat dulu database apa aja yang ada pada SQL ya. Kenapa? Jangan nanti terjadi duplikat. Kalau dia terjadi duplikat, maka database tidak bisa di create. Kita lihat di sini, oke, di sini ada database kampus MySQL, PHP MyAdmin, dan juga tes. Nah, di sini kita akan coba belajar ya, akan membuat si database akademik. Kita akan membuat database akademik. Sebelum kita membuat database akademik,
kita harus tahu dulu sintaks-sintaksnya. Oke, saya sudah buat catatannya seperti ini. Jadi untuk sintaksnya, pada sintaksnya ini sintaks ya. Create database ini sudah ketentuan. Yang create database ini sudah merupakan ketentuannya. Create database di sini ini merupakan sudah ketentuan. Sedangkan nama database-nya, nama database inilah nama yang akan kita buat. Oke, nama database ini yang akan kita buat. Nah, kenapa di sini dia jika dua suku kata seperti ini dia dihubungkan dengan garis bawah? Karena pada MySQL ketika kita terdapat dua suku kata itu tidak bisa digabungkan dengan dipisahkan dengan spasi. Jadi jika dia terdapat dua suku kata, kita harus gabungkan dia hanya dengan tanda garis bawah. Hanya dengan tanda garis bawah, tidak boleh menggunakan tanda yang lainnya. Underscore ya, tidak boleh menggunakan tanda yang lainnya. Begitu juga dengan ini. Berarti di sini create database. Create database tadi kita ingin membuat database akademik. Berarti kita buat adalah akademik. Kemudian jangan lupa kita selalu diakhiri dengan titik koma. Kalau dia tidak ada titik komanya, maka nanti itu akan menjadi error. Kemudian kita enter. Query OK, satu row affected. Yang artinya adalah berarti database-nya bisa kita buat. Selanjutnya setelah kita bisa buat, kita harus show. Apakah benar-benar database-nya ini sudah terbuat atau belum? Oke, kita lihat ternyata di sini sudah muncul ya si database akademiknya. Jadi di sini sudah muncul si database akademiknya. Kemudian selanjutnya kita harus menggunakan si akademiknya. Kita harus menggunakan database-nya. Kenapa? Karena biar tahu database nanti proses yang akan kita lakukan berada pada database yang mana. Berarti kita harus gunakan si akademiknya ini. Kita harus gunakan si database akademik, use akademiknya untuk proses daripada pengisian tabel dan lain sebagainya. Kemudian setelah kita use akademik, berarti kalau pada database itu di dalamnya itu ada banyak tabel. Pada database itu di dalamnya itu ada banyak tabel. Berarti setelah kita buat database-nya, selanjutnya kita harus membuat tabelnya. Create tabel. Tabel ya, karena dia bahasa Inggris bukan tabel. Sudah. Kemudian create, kemudian mahasiswa. Maksudnya seperti sintaksnya dulu ya. Sintaksnya dulu biar nggak bingung nih. Jadi untuk sintaksnya seperti sama ya. Kalau yang database, create database, kemudian create table, kemudian nama tabelnya. Nah yang ini dia dibuka seperti ini. Ini adalah nama field yang akan kita buat. Inilah nama field yang akan kita buat. Nama-nama fieldnya ada tergantung dengan berapa banyak field yang kita gunakan. Sudah. Nah di sini kita akan membuat sebuah tabel mahasiswa. Jadi di sini kita akan membuat tabel mahasiswa. Di mana untuk membuat tabel mahasiswa berarti seperti yang tadi ya, sudah create tabel apa? Mahasiswa. Kemudian buka kurung. Create tabel mahasiswa, kemudian buka kurung. Kemudian kita buat di sini adalah fieldnya. Field yang pertama adalah NPM, nomor pokok mahasiswa. Kemudian NPM ini kita gunakan dia sebagai field. Dan di field itu memiliki namanya tipe data. Yang dimana gunanya adalah untuk mengetahui kira-kira data yang disimpan ini bentuknya apa. Apakah dia teks, apa dia karakter, apakah dia nilai, ataupun yang lain sebagainya. Nah, jadi NPM ini karena dia itu adalah sebuah karakter, berarti di sini kita gunakan adalah varchar. Dengan panjang karakternya adalah 10. Ya, jadi seperti ini ya. Jadi untuk pembuatan daripada field pada tabel di database, ini nama fieldnya, kemudian ini tipe datanya, kemudian ini panjang karakternya. Apakah semua tipe data itu ada panjang karakter? Tidak semua. Seperti integer itu tidak perlu namanya panjang karakter. Kemudian seperti teks itu juga tidak perlu panjang karakter. Jadi dan lain sebagainya. Kemudian ini NPM. Kemudian setelah NPM itu ada nama, kemudian varchar, variabel karakternya, kemudian panjangnya itu kita buat misalnya 30. Kemudian setelah NPM, nama itu kemudian biasanya ada jenis kelamin ya. Jenis kelamin. Kemudian kita buat di sini adalah varchar juga.
Kemudian panjangnya hanya 2 karakter, hanya ada PR dan juga LK. Kemudian ada program studi. Kemudian varchar-nya kita juga buat 2 saja panjang karakternya, dan terakhir adalah kelasnya kita buat adalah teks. Sudah, kemudian kita tutup, kemudian kita titik koma, kemudian kita enterkan. Oke, berarti berhasil. Oke, di sini penjelasannya. Seperti dikatakan tadi ya, bahwasanya jika terdapat 2 suku kata pada database MySQL, itu tidak bisa kita buat seperti ini, jenis kelamin. Itu tidak bakal bisa. Kalau seperti ini nanti dia akan error. Kenapa? Karena dia sudah ditentukan bahwasanya itu harus tidak boleh menggunakan spasi atau tidak boleh menggunakan karakter yang lain. Jadi karakter yang diperbolehkan untuk menghubungkan 2 suku kata seperti ini adalah garis bawah, underscore seperti ini. Udah ya, jadi hanya buat seperti ini. Nah, ini untuk fill itu hanya kita gunakan koma, dan di akhir terakhir adalah titik koma. Nah, kenapa ini ada tutup kurung? Karena di sini kita sudah buka. Jadi segala sesuatu yang dibuka itu harus ditutup. Segala sesuatu yang dibuka itu harus ditutup. Nah, di sini kita lihat, di sini kita sudah ada gunakan buka kurung. Berarti untuk menutupnya kita harus gunakan dia tutup kurung, kemudian kita buat titik koma. Nah, seperti ini query oke, 0 rows affected, kemudian ini waktunya. Sudah, berarti di sini database-nya tabel mahasiswa ini sudah bisa kita buat. Kemudian kita lihat nih strukturnya. Dex mahasiswa. Kita lihat apakah sudah benar atau belum. Oke, ternyata sudah sesuai ya. Sesuai dengan yang di atas, yang NPM. Tipe datanya itu varchar dengan panjangnya 10. Nama tipe datanya itu adalah varchar dengan panjangnya 30. Jenis kelamin itu adalah tipe datanya varchar, panjangnya 2. Sampai dengan yang kelas, yang terakhir kelas itu tipe datanya adalah teks. Kemudian setelah ini kita bisa untuk menginputkan si datanya, kita bisa menginputkan nilai ke dalam database-nya, ke dalam tabel pada database-nya. Nah, di sini kita harus tahu dulu bagaimana proses atau sintaksnya. Untuk melihat atau untuk proses menginputkan nilai pada tabel di database itu ada 2 caranya. Ada 2 caranya. Cara yang pertama seperti ini. Insert into, ini sudah ketentuan ya. Value ini juga sudah tentuan, itu sudah sintaksnya. Yang bisa kita rubah adalah nama tabelnya, kemudian datanya. Berarti di sini adalah kita akan menginputkan nilai ke dalam database, tetapi langsung kita tentukan nilainya. Tidak kita tentukan dia itu berada pada field yang mana. Jadi ada 2 cara. Cara yang pertama yang kita lakukan adalah insert into, kemudian nama tabel, kemudian langsung value-nya. Yang artinya di sini adalah kita tidak tentukan nama field yang akan kita isi pada si database-nya. Oke. Sedangkan yang kedua, di sini kita gunakan ada nama field-nya. Yang artinya gimana? Misalnya seperti ini. Misalnya ada 5 field. Kita hanya isi 3. Berarti kita harus menggunakan yang ini. Kenapa? Karena di sini kita akan ditentukan field mana saja yang diisi. Contoh misalnya kita ada tadi ada NPM, nama, jenis kelamin, program studi, dan juga kelas. Sudah, misalnya kita hanya menginput 3 aja. Sudah, berarti kita hanya menginput nama, NPM, dan juga program studi. Contoh, berarti jenis kelamin yaitu kelasnya itu kosong. Berarti nanti ketika kita definisikan dia di sini, cukup kita definisikan yaitu adalah NPM, kemudian nama, kemudian program studi. Kemudian value-nya kita juga buat, NPM-nya berapa, namanya siapa, kemudian program studinya apa. Oke, jadi berbedanya seperti ini. Kalau yang ini dia langsung, dalam arti adalah susulannya itu langsung berdasarkan dengan field yang sudah kita buat di sininya. Tapi kalau yang ininya itu tidak. Itu bisa kita tentukan field mana saja yang akan kita isi. Jadi kalaupun dia loncat-loncat nama fieldnya itu juga nggak ada masalah. Kalaupun dia loncat-loncat nama fieldnya itu juga tidak ada masalah. Jadi tidak ada masalah. Itu prosesnya nanti kita lihat ya bagaimana. Oke, kemudian di sini kita lihat, kita coba cara yang pertama. Berarti cara yang pertama adalah insert into. Itu sudah ketentuan mahasiswa. Value-nya. Oke, berarti value-nya berarti di sini misalnya
11.11.573 sebagai NPM-nya. Kemudian namanya kita buat Tito Putra Utomo. Kemudian jenis kelaminnya laki-laki atau kita buat LK karena hanya 2 karakter. Kemudian program studinya S1. Kemudian kelasnya misalnya kita buat adalah SI M1107. Kemudian titik koma. Oke, di sini jangan lupa ya, setiap isian yang kita gunakan itu kita apit dengan petik 1 di depan dan petik 1 di belakang. Dan untuk memisahkan antara isian yang pertama, isian field pertama dengan isian field selanjutnya itu adalah kita pisahkan dengan koma. Kemudian diakhiri dengan tutup dan juga titik koma. Kemudian di sini kita enter. Oke, berarti kalau seperti ini sudah berhasil. Oke, kita coba cara yang kedua ya. Insert into mahasiswa. Oke, kita definisikan dulu mana yang mau kita input. Misalnya NPM. Kemudian namanya, kemudian program studinya. Kemudian value-nya kita sebutkan. Value-nya apa tadi? Misalnya NPM yang lain misalnya 16.11.0071. Namanya kita buat misalnya Anissa. Kemudian program studinya kita buat D3. Oke, kemudian kita enter. Oke, ini sudah sama-sama berhasil. Hanya saja bedanya di sini coba kita perhatikan. Di sini isiannya 5. Di sini isiannya 3. Tetapi di sini 3 kita sudah tentukan. Oke, coba kita lihat cara menampilkan datanya. Cara menampilkan data pada MySQL-nya adalah select bintang from nama tabelnya. Oke, kita bisa lihat perbedaannya. Kalau yang insert into value, insert into nama tabel kemudian value kemudian isiannya, berarti semuanya itu langsung diisi. Oke. Nah, jadi seperti saya katakan tadi, misalnya kita ingin menginputkan data pada database tetapi dia lompat-lompat ya. Misalnya kita ingin menginputkan sih hanya NPM, nama dan juga program studinya. Jenis kelamin dan juga kelasnya ini tidak kita inputkan. Jenis kelamin dan juga kelasnya itu tidak kita inputkan. Maka di sini kita gunakan fungsi ini. Kita gunakan cara yang ini, insert into mahasiswa. Kemudian kita sebutkan nama fieldnya, kemudian kita isikan data fieldnya. Oke. Kemudian ini kan berarti kan kurang nih. Berarti karena dia kurang, berarti kita harus menambahkan ke dalamnya. Berarti cara menambahkan ke dalamnya di sini adalah kita gunakan fungsi update. Oke. Berarti di sini kita gunakan adalah fungsi update. Oke, kita lihat update, kemudian di sini dia berada pada tabel mana? Berarti nama tabelnya adalah mahasiswa. Set. Oke. Set dalam arti set di sini adalah kita harus mendefinisikan nama field mana yang akan kita update. Nama field mana yang akan kita update. Contoh, kita ingin mengupdate si field jenis kelamin. Berarti kita buat sini adalah jenis kelamin. Kelamin sama dengan petik 1. Kita ingin rubah apa? Misalnya dia ingin kita isikan ini kosong nih. Berarti kita kan ingin mengisi ya. Berarti di sini kita ingin mengisi dia misalnya menjadi perempuan. Berarti kita buat adalah where. Di sini where adalah sebagai kondisinya. Berdasarkan dengan apa? Dia agar tahu datanya itu harus lihat dari mana nih. Apakah dari NPM, dari si nama atau dari program studi. Nah, biasanya itu yang menjadi primary key-nya adalah si NPM-nya. Berarti berdasarkan di NPM, kemudian kita buat NPM-nya 16.11.0071, kemudian titik koma. Oke, berarti dia sini dikatakan sudah berhasil, sudah update. Kemudian nama table, ini nama tabelnya. Set, itu sudah ketentuannya. Jenis kelamin dan juga PR, di sini adalah field yang akan kita ganti. Nama field yang akan kita ganti. Where di sini adalah ketentuannya. Ketentuannya berdasarkan apa? Kondisinya apa? Kondisinya adalah si NPM 16.11.0071. Oke, coba kita lihat ya apakah benar sudah berhasil diganti atau belum. Saya bintang from mahasiswa. Oke, ternyata sudah. Nah, di sini dia masih 0. Kemudian di sini masih PR. Oke, berarti kita coba update satu lagi ya. Kita coba update si kelasnya. Berarti di sini tetap sama ya. Update. Kemudian nama tabelnya nama tabel mahasiswa, set, yaitu adalah kelasnya. Kemudian sama dengan petik 1 atas TIM 1603.
petik atas satu lagi, kemudian where kondisinya berdasarkan dari npm juga, atau nama deh kita buat ya, namanya, kemudian di sini adalah Anissa, kemudian titik koma. Oke, berhasil. Kita lihat lagi, select bintang from mahasiswa. Nah, di sini sudah berubah. Ini juga sudah berubah untuk si kelasnya. Kemudian itu setelah kita berhasil mengeditnya, bagaimana cara kita menghapusnya gitu? Bagaimana cara kita menghapusnya? Berarti cara menghapusnya kita gunakan fungsi delete. Kemudian setelah kita delete, selanjutnya kita di sini harus tentukan dia berdasarkan dengan apa? Berdasarkan dari form mana? Form tabel. Nama tabelnya apa? Mahasiswa. Kemudian dia harus ada kondisi yang terpenuhi. Kondisinya berdasarkan apa? Berdasarkan apakah npm yang mana atau berdasarkan dengan nama yang mana. Seandainya kita ingin menghapus si Anissa ini, kita ingin menghapus yang ini, baris yang ini, berarti yang kita gunakan ini adalah npm. npm-nya adalah 16110071. Berarti di sini berdasarkan dengan npm. npm-nya adalah 16110071. Kemudian titik koma, enter. Oke, ada kesalahan, kurang huruf A-nya. Delete from mahasiswa karena tidak ada tabel mahasiswa pada si database akademik. Oke, kemudian kita enter. Sudah berhasil. Query oke, satu row affected. Kalau seperti itu berarti sudah berhasil. Kita lihat lagi ya, select. Kita lihat saja ke atas, select bintang from mahasiswa. Nah, baris si mahasiswa, baris si Anissa itu sudah berhasil dihapuskan. Nanti itu cara untuk menghapus si database-nya. Bagaimana cara menghapus baris atau menghapus isian pada tabelnya? Bagaimana cara kita menghapus tabelnya? Cara kita menghapus tabel adalah, oke, kita show dulu ya, show tables dulu ya. Ada si tabel mahasiswa pada akademik. Ada tabel mahasiswa pada akademik. Kemudian kita ingin menghapuskan si tabel, berarti drop table. Table apa yang kita hapuskan adalah mahasiswa. Kemudian berarti ini sudah berhasil. Kemudian show tables lagi. Berarti ini adalah show tables empty set, yang artinya adalah di sini tadi masih ada, ketika kita show tables di sini masih ada si tabel mahasiswa. Nah, tapi di sini kita sudah drop, dalam arti drop ini kita hapuskan, kita buang si tabel mahasiswanya. Kemudian kita show lagi, maka di sini adalah empty set. Nah, yang artinya adalah tabel tersebut sudah kosong, tidak ada tabel pada si database akademik. Untuk database-nya gimana caranya? Sama juga. Cara menghapus database, drop database akademik. Kita show dulu deh, biar show databases. Oke, di sini ada akademik ya. Ini ada akademik. Kemudian kita ingin drop si database akademik, berhasil. Coba kita show lagi. Oke, ternyata sudah tidak ada lagi. Oke, mungkin begitu saja yang terkait dengan penjelasan terkait dengan pembuatan database MySQL, kemudian pembuatan tabel, menginsert tabel, kemudian menghapus ataupun mengupdate daripada tabelnya. Kira-kira mungkin jika channel ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian, silahkan mohon bantuan untuk diklik tombol subscribe-nya dan kemudian diaktifkan loncengnya. Jadi biar teman-teman sekalian tidak ketinggalan terkait dengan informasi-informasi ataupun materi-materi yang disajikan ataupun materi-materi yang di-upload pada video ini. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan terkait dengan materi MySQL.